banyak yang bilang katanya Kak Inara pengen cepet-cepet bercerai, itu benar nggak sih? Iya benar. Pengen cepet-cepet bercerai. Iyalah, siapa yang mau lama-lamaan bolak-balik ke pengadilan, capek tau. Tapi bukan karena isu taruh gitu kan? Enggak lah, kalau karena itu gimana sih konsepnya? Oke. Kak Inara, sekarang kan kalau kita lihat Kak Inara sudah semakin sering tampil berseminar. Tapi aslinya sebenarnya Kak Inara itu memang di luar dunia entertainment suka kerja gitu kan, suka ya all out gitu kan di mana-mana gitu. Iya, dari sebelum buka cadar juga emang udah hobi fashion, emang udah hobi mix and match sendiri gitu. Jadi sekarang tuh makin lebih dieksplor lagi tentang fashion. Iya dong, karena kan ya gimana ya resikonya public figure kayak gitu deh. Tapi kalau misalnya tentang bicara dunia maya versus realita, Kak Inara sendiri tuh emang punya sifat yang berbeda nggak sih di kehidupan asli dengan dunia maya? Apakah mungkin introvert? Apa ya? Memang setiap orang punya sisi kehidupan yang mereka privasi ya. Kalau misalnya aku lebih ke ya introvert sih. Tapi karena berhubung dengan pekerjaan yang mewajibkan kita untuk jadi extrovert ya harus all out. Oke. Sejak kapan tuh kalau introvert, dari dulu kah, dari kecil kah? Dari lahir, memang bawaan lahir. Capek nggak sih Kak harus berpura-pura gitu? Bukan pura-pura juga sih, lebih ke adaptasi aja. Kalau sekarang Kak Inara sibuknya apa sih kesibukannya? Waduh, apa ya, brand ambassador, terus endorsement juga, terus live TikTok juga. Ini bentar lagi mau belajar live Shopee. Habis itu ada kerjasama bisnis gitu, lagi hasil. Jadi wah, berkecamuk. Oke. Tadi kan bicara aslinya introvert dan sekarang pekerjaan juga tadi live TikTok segala macam, endorsement. Gimana nih seorang Kak Inara bisa memposisikan sifat asli dengan pekerjaan gitu? Nggak ada yang dirancang-rancang ya, semuanya ngalir gitu aja. Katanya kalau sekarang udah mulai hobi main tenis kayak itu, benar nggak sih? Ya sih, mulai menikmati, bukan mulai hobi, baru menikmati, karena udah mulai ngerti dah tekniknya gitu, sedikit demi sedikit. Perdana juga kan soalnya. Akan mulai menemui gitu. Insya Allah, mau yang mana aja kegiatan positif selama itu bisa memberikan manfaat, bisa bikin kita sehat, kenapa enggak? Kalau ngomongin kesibukan nih Kak, kan Kak Inara punya 3 anak. Ngomongin soal hak asuh anak nih Kak, dengan kesibukan kakak yang udah semakin makin, yakin gak sih Kak untuk hak asuh anak itu dari kakak? Insya Allah. Ya kita mah cuma bisa berusaha, sisanya kan Allah yang nentuin. Tugas kita hanya bisa berdoa, itu aja. Kalau Q-Time versi Kak Inara gimana tuh sama anak-anak? Kalau Q-Time versi Kak Inara sama anak-anak? Macam-macam ya, bisa cuman nemenin mereka main atau sambil ceritain mereka apa, atau screen time tapi kita bareng-bareng gitu screen time-nya. Terus atau juga ngajak mereka staycation selama misalkan 2 malam kemana gitu, staycation singkat gitu. Atau juga bisa ajak mereka main di mall, banyak. Balik lagi nih ya soal sifat introvertnya. Kak Inara itu suka capek gak sih harus gitu ya, misalnya di rumah yang emang introvert, di dunia entertainment terus ketemu banyak orang, kan nguras tenaga banget ya. Tuh ada merasa capek gitu nggak sih? Kalau dulu mungkin iya ya, awal-awal ya, kayak awal-awal belajar kayak capek banget gitu, keseharian ketemu orang tuh besokannya nggak mau kemana-mana, kayak low bed banget gitu. Tapi kalau sekarang sih enggak sih, karena adaptasi itu tadi yang aku bilang, karena udah terbiasa bertahun-tahun kayak gitu, udah adaptasi. Dan apalagi sekarang kan ada anak 3 ya kan, mereka harus kita kasih naungan yang nyaman gitu, harus ada sekolah yang bagus, nutrisi yang terbaik, ya harus, bukan adaptasi lagi, wajib. Seberapa bikin capeknya sih kalau untuk waktu itu sampai harus ya hari ini ketemu banyak orang, besoknya harus istirahat kayak gitu? Apa nggak tahu ya, kayak udah bawaan dari sananya aja sih, kayak
males ketemu orang, males kemana-mana, males dandan, langsung gerak aja gitu kalau Mbak ada. Tapi itu sempat nyulitin kamu nggak sih Kak untuk bersosialisasi? Apalagi waktu dulu misalnya masih di mantan suami kan harus perform segala macam, ketemu banyak orang. Nyulitin nggak sih sebenarnya buat kamu? Enggak sih. Bisa. Tapi kalau Santai anak-anak, aja. kalau anak-anak sendiri suka nanyain Uena, udah nggak lagi. Enggak. Kalau perihal tentang mobil nih Kak, katanya Kainara udah nggak ada lagi pakai fasilitas mobil yang diberikan Kak Cirebon, itu bener? Boleh, sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman kemarin karena emang lagi nggak tahu lah ya, suasana lagi sama-sama panas. Terus pas juga anak-anak lagi off day, sebenarnya waktu itu lagi off day. Terus aku lagi ada urusan cari uang lah, biasa kerja, mau pakai mobil. Jadi dipikirnya hari itu hari weekdays, dipikirnya anak harus sekolah, nggak sekolah gara-gara mentingin urusan pekerjaan aku gitu. Jadi apa ya, ada kata-kata yang menurut aku kurang aja nggak enak gitu. Jadi aku lebih baik daripada debat, mendingan aku punya sendiri, kaki sendiri. Oke, balik lagi nih Kak, tentang introvert lagi nih. Setelah sejak ada masalah ini nih Kak, ada mempengaruhi kamu lagi nggak jadi lebih? Jadi aku jadi tertutup lagi kayak gitu, yang dulunya sempat udah ceria, kamu bilang udah sempat bersosialisasi lagi sama orang-orang kayak gitu. Nggak lama sih waktu itu, pas aku tahu nggak lama untuk adaptasi, balikin mood lagi sekitar 7 hari lah. Bicara tentang introvert, apakah Kainara versi yang orang introvert ini kan kadang emang meskipun di keramaian dia bisa aja gitu sendirian gitu. Kalau kamu yang kayak gitu kan introvert yang benar introvert. Kadang bisa kayak gitu, kayak misalkan mau nonton bioskop nih, ngajak siapa, ini pada nggak bisa, itu pada nggak bisa, tapi aku suka banget filmnya, aku penasaran filmnya, udah aku bilang sih. Kak, kalau soal kan sekarang lagi katanya Kainara diajak ke Aruf nih Kak, tanggapannya gimana sih? Nggak berani nanggepin karena belum sah cerai juga. Belum sah cerai. Iya. Oke, bicara lagi tentang introvert ya, balik lagi nih ya kan. Serasa susah nggak sih kan untuk ungkapin perasaan kayak gitu? Maksudnya? Susah untuk kayak gimana ya? Karena kamu introvert untuk ungkapin perasaan ke orang segala macam, bersosialisasi susah nggak sih Kak? Ada tempo-tempo dimana kita ngerasa kayak nggak enakan untuk mengungkapin segala sesuatu gitu. Ada juga kayak, aduh gimana ngomongnya ya, takut orang sakit hati, takut salah ngomong gitu. Tapi ada juga dimana kayaknya harus ngomong deh gitu, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya mungkin karena terlalu sering merasa tersudutkan, jadi kayak begitu aku ngerasa kayak ini kayaknya kok jadi gue yang tersudut ya, oke gue harus ngomong, akhirnya dang gitu ngomong. Jadi kayak kok lu judes banget sih, kok kayak ini banget sih, ya bukan judes ya, inilah isi hati gue pada. Jadi seorang Kainara mengungkapkan itu loh Kak. Ya banyak, lewat lisan secara langsung, ada tulis gitu. Kak, balik lagi nih Kak soal Taruh. Banyak netizen yang udah bilang soal isu Taruh itu katanya itu settingan aja. Bener nggak sih Kak untuk naikin eksistensi dari Kainara? Ya kan kalau kayak gitu bisa langsung tanya ke Ustadz Dery juga, bener apa enggak itu ya kan lamarannya. Tapi perasaannya Ustadz kan nggak boleh bohong. Perasaannya kemarin dikasih bunga gimana sih Kak? Senang pasti. Siapa sih cewek yang nggak suka dikasih bunga, ya kan? Ya siapa sih yang nggak suka untuk disupport? Aku rasa cewek cowok juga suka-suka aja gitu. Nah, kalau lebih dari itu aku nggak berani komentar banyak karena. Tapi setelah momen itu ada nggak sih Kak, punya komunikasi mungkin chat atau sederhana reply story mungkin ada nggak sih Kak? Sama? Dengan yang ngajak. Yang ngasih bunga. Ya sebatas ini aja chat doang. Chat. Tapi lumayan intens Kak, atau seperti apa? Ya gimana ya? Tuh nama aja. Selain tadi introvert, Kainara ada lagi nggak sih sifat yang berbeda aslinya dengan yang seperti itu? Mungkin yang orang-orang belum tahu. Apakah seorang Kainara tipe yang ya sangean apa segala macem gitu? Apa ya? Nggak ada sih, kayak nggak ada yang aku tutupin. Cuman introvert doang. Iya, introvert aja. Tapi sempet kayak pengen, sekarang kan emang lebih jadi banyak ketemu orang ya. Sempet kayak pengen, bisa di dunia ini dengan sifat gue harus introvert terus ketemu orang jadi oke ekstrovert segala macam.
nggak sih nggak ada pikiran kayak gitu. Lu mencoba untuk kayak udah Waktu awal-awal belajar hijrah, awal hijrah itu iya aku sempet kayak langsung ngeblokade diri gitu dari dunia luar gitu, dari entertain gitu, karena ya namanya orang kan masih belajar ya, kita kan masih mencari kayak kita mencari jati diri aja deh gitu, kita masih mencari-cari yang mana nih yang kira-kira fit in sama apa pemahaman yang aku imanin gitu. berarti sekarang sudah mulai simpati propertinya sudah mulai tidak Ya kan, karena alhamdulillah sekian tahun kan aku tarik mundur ke belakang kan sekian tahun aku hold gitu untuk nggak terekspos sama entertain kan, itu kan sambil aku belajar juga kan, sambil aku ngaji sana sini, belajar lagi di kajian sana sini, jadi supaya aku tahu kaidah-kaidah yang harus aku jaga itu batasannya seperti apa. Ya walaupun belum perfect, belum sempurna, masih banyak yang harus aku pelajarin, tapi kan setidaknya aku tahu lah batasannya sedikit banyaknya. Jadi ya sekarang udah berani untuk membuka diri itu di khalayak umum. Sebenarnya tapi dengan kasus perceraian ini banyak yang bilang katanya Kak Inara pengen cepet-cepet bercerai, itu benar nggak sih? Iya benar. Pengen cepet-cepet bercerai? Iyalah, siapa yang mau lama-lamaan bolak-balik ke pengadilan, capek tau. Tapi bukan karena isu ta'aruf itu kan? Enggak lah, kalau karena itu gimana sih konsepnya? Kan masalahnya duluan muncul, baru ta'arufnya gimana sih? Jangan dibalik. Terima kasih. Terima kasih Kak Inara.